Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikianlah dikatakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Allah yang menyatakan diri, yang dapat dijamah, yang dapat dikenal, dan yang dapat dipahami adalah Yesus Kristus. Ketika Allah menjadi manusia, ketika Allah bersedia untuk ditemui, ketika Allah bersedia untuk bersama-sama dengan manusia dalam keadaan yang fana. Memang banyak orang yang tidak menerima keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang yang tidak mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dia mau mengatakan kepada kita bahwa ketuhanan, keilahian Yesus itu nyata. Karena Allah sendiri yang memberikan dirinya untuk dikenal. Ketika dia menjadi manusia, itu adalah untuk mendekatkan diri kepada kita. Supaya kita kenal, supaya kita tahu Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Karena itu ketika kita mengenal sosok Kristus, dan ketika kita mengenal teladan Kristus, maka disitulah kita semakin dapat menghidupi kehidupan kita yang fana ini untuk mengikut Allah yang kita sembah. Di mana ketika Yesus memberikan teladan kepada kita, kita semakin yakin bahwa kita adalah orang-orang yang harus percaya kepada Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena Allah yang ditunjukkan adalah Allah yang berbelas kasihan. Kita yang berdosa diberikan pengampunan. Kita yang melakukan pelanggaran tetapi tidak diberikan kepada kita ganjarannya. Tetapi Allah sendiri yang menggantikan kehidupan kita yang berdosa ini supaya kita diselamatkan. Dari situlah maka kita akan mengarah kepada suatu kepercayaan dan keyakinan. Bahwa keyakinan kita bertumbuh karena kita bisa mendengar firman Tuhan. Firman yang hidup adalah ketika Yesus memberikan dirinya untuk dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai firman yang hidup. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita yakin kepada Kristus, maka kita juga adalah yakin kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita juga adalah percaya kepada Allah. Karena Allah itu telah memberikan kuasa, telah memberikan hidupnya, telah menyatakan dirinya kepada kita. Kalau Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita dari kehidupan yang fana ini, kenapa kita harus meragukan itu lagi? Bukankah nabi-nabi juga sudah mengatakan itu? Temuilah Tuhan Allahmu selagi Dia mau ditemui. Tetapi terkadang kita yang sering menggagalkan pertemuan kita karena kita selalu berpikir apakah ini benar? Apakah ini mungkin? Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah. Karena iman kita bisa bertumbuh, karena kita bisa menghidupi teladan yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita. Teladan apa yang sudah Dia berikan kepada kita? Yaitu teladan kasih itu. Dia tidak pernah mengajarkan untuk membalaskan kejahatan. Dia tidak pernah mengajarkan untuk mengutuk orang yang jahat kepada kita. Tetapi Dia terlalu mengajarkan, selalu memberi arahan kepada kita. Setiap orang yang percaya, yang beriman, menghidupi kasih itu. Bahwa Allah yang penuh kasih itu adalah Allah yang harus kita yakini. Ketika sosok Kristus itu mampu, maka kita sebagai orang-orang percaya dan juga sebagai pengikut Kristus harus mampu
melakukan apa yang sudah Kristus berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, agar kami bisa diterangi, sehingga kami tidak mudah menyerah untuk menjalani setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, ketika kami mempercayakan iman kami kepadamu, biarlah itu menjadi firman yang hidup dan iman yang selalu memberikan pengertian kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, agar itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.